Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jopi Jayaputra dengan NPM E1I019062. Saya mahasiswa Ilmu Kelautan dari Universitas Bengkulu. Baik, pada kali ini saya akan mereview jurnal yang membahas tentang transparansi sapling dan rehabilitasi terumbu karang. Adapun jurnal yang akan saya review yaitu berjudul Perbedaan Laju Pertumbuhan dan Tingkat Kelangsungan Hidup Karang Jenis Montipola tuberculosa yang berasal dari induk transparansi dan induk dari alam. Adapun jurnal ini disusun oleh Devi Bella Pratiwi, Ramses dan Yarsi Effendi. Terumbu karang merupakan ekosistem yang dibangun oleh biota laut penghasil kapur, terutama oleh hewan karang, bersama-sama dengan biota lain yang hidup di dasar laut maupun kolam air. Hewan karang yang merupakan penyusun utama terumbu karang terdiri dari polip dan skeleton. Terumbu karang menghadapi sederet ancaman berat dan panjang. Diprediksi tahun 2030-an, diperkirakan lebih dari 90% terumbu karang dunia akan terancam oleh kegiatan manusia, naiknya suhu, dan pengasaman air laut. Dengan hampir 60% menghadapi ancaman tingkat tinggi, sangat tinggi, atau genting. Sebanyak 30% terumbu karang dan akan berubah dari ancaman tingkat rendah menjadi sedang atau lebih tinggi karena khususnya perubahan iklim atau susunan kimia air laut. Tambahan 45% dari terumbu karang yang telah terkena dampak dan ancaman setempat akan berubah menjadi ancaman tingkat lebih tinggi karena perubahan iklim atau susunan kimia air laut. Adapun pada metode penelitian yang dilakukan oleh jurnal ini, yaitu media tanam sebagai substrat tanam dibuat dari bahan campuran pasir dan semen yang berbentuk menyerupai donat bulan berdiameter 5 cm dengan ketebalan 3 cm dan tinggi 2 cm. Jumlah substrat pada penelitian sebanyak 64 buah, yakni 30 buah untuk stek transparansi induk dari alam dan 32 untuk stek induk dari hasil budidaya. Fragmentasi koloni karang berukuran 5-9 cm pada saat awal penyemaian. Meja semai terbuat dari semen cor atau blok beton dengan ukuran 1 x 50 x 50 cm. Tinggi meja dari dasar 60 cm dan penataan meja blok beton. Tanam di dasar perairan pada kedalaman 3 meter. Pengamatan dan pengambilan data dilakukan 2 bulan setelah penyemaian. Penyemaian fragmen karang dilakukan pada tanggal 27 April. Sedangkan pengamatan ukuran pertumbuhan dilakukan tanggal 29 Juni 2018. Pengukuran panjang dan tinggi karang menggunakan jangka sorong (caliper) dengan ketelitian 0,01 mm. Adapun hasil dari dan pembahasan, yaitu hasil pengamatan menunjukkan bahwa pertumbuhan karang dari sumber induk transparansi lebih lambat dibandingkan sumber induk dari alam. Laju pertumbuhan lebar dan tinggi karang jenis M. tuberculosa sumber induk berasal dari transparansi dengan sumber induk berasal dari alam relatif lebih naik tetapi tidak terlalu signifikan. Salah satu faktor lingkungan yang memungkinkan dapat mengganggu dan menghambat dari kehidupan karang adalah sedimentasi. Sedimentasi yang tinggi pada tubuh polip dapat mengganggu proses fotosintesis yang terjadi pada polip karang dan akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan karang. Kenaikan laju akan pertumbuhan lebar ini diduga karena M. tuberculosa sudah beradaptasi terhadap kondisi perairan setempat hidupnya. Selain itu, selalu tersedianya sumber cahaya menjadi faktor penentu pertumbuhan lebar karang meningkat.
Tingkat kelangsungan hidup. Tingkat kelangsungan hidup karang adalah kemampuan karang untuk bertahan hidup tanpa mengalami kematian selama penelitian yang dinyatakan dalam satuan persen. Tingkat kelangsungan hidup jenis karang yang tuberkulosa dari sumber induk alam mencapai 93,75%, sedangkan pada sumber induk transpirasi mencapai 78,13%. Pada akhir pengamatan total, fragmen yang mati pada sumber induk dari alam sebanyak 2 fragmen, dan induk sumber induk dari transpirasi sebanyak 7 fragmen. Semua fragmen yang mati disebabkan karena tertutup oleh alga yang menyebabkan karang jatuh atau terganggu dan akhirnya mati. Pada umumnya, semua jenis karang dan transpirasi mempunyai tingkat keberhasilan hidup yang tinggi. Baik, adapun kesimpulan pada jurnal yaitu karang jenis M. tuberculosa sumber induk transpirasi memiliki laju pertumbuhan mencapai 6,47 mm per 2 bulan untuk lebar dan 2,71 mm per 2 bulan untuk tinggi, serta pertumbuhan mutlak mencapai 12,93 mm untuk lebar dan 5,41 mm untuk tinggi. Tingkat kelangsungan hidup mencapai 78,13%, sedangkan sumber induk dari alam memiliki laju pertumbuhan mencapai 8,83 mm per 2 bulan untuk lebar dan 3,24 mm per 2 bulan untuk tinggi, serta pertumbuhan mutlak mencapai 17,66 mm untuk lebar dan 6,49 mm untuk tinggi. Tingkat kelangsungan hidup mencapai 93,75%. Laju pertumbuhan sumber hidup alam memiliki laju pertumbuhan lebih baik dibandingkan sumber hidup dari transparansi. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada review jurnal pada kali ini. Sekian, terima kasih. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.